Kisah Rasul pasal 16. Paulus berjumpa Timotius. Ayat 1, kemudian ia tiba di Derbe dan Listra, dan lihatlah, di sana ada seorang murid bernama Timotius, putra seorang perempuan Yahudi yang percaya, tetapi ayahnya adalah orang Yunani. Timotius ini baik, disaksikan oleh saudara-saudara di Listra dan Ikonium. Paulus ingin dia pergi bersamanya. Lalu Paulus membawa dan menyunatkannya, oleh sebab orang Yahudi yang ada di daerah itu, sebab mereka semua tahu bahwa ayahnya adalah orang Yunani. Perjalanan Paulus di Asia Kecil. Ayat 4, dan ketika mereka melewati kota-kota itu, mereka menyampaikan kepada mereka, keputusan-keputusan yang sudah disahkan oleh rasul-rasul dan tua-tua di Yerusalem, untuk ditaati. Demikianlah gereja-gereja itu diteguhkan di dalam iman, dan bertambah jumlahnya setiap hari. Dan ketika mereka menjelajahi Frigia dan daerah Galatia, Roh Kudus melarang mereka untuk memberitakan firman di Asia. Setelah mereka tiba di Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia. Tetapi Roh tidak mengizinkan mereka. Kemudian dengan melintasi Misia, mereka turun ke Troas. Panggilan Makedonia. Ayat 9, maka tampaklah suatu penglihatan kepada Paulus pada waktu malam, ada seorang dari Makedonia berdiri sambil memohon kepadanya, katanya, menyeberanglah ke Makedonia, dan tolonglah kami. Dan sesudah ia melihat penglihatan itu, kami segera berusaha untuk pergi ke Makedonia, kami menyimpulkan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada mereka. Pelayanan di Filipi dan dipenjarakan. Ayat 11, oleh karena itu, setelah berlayar dari Troas, kami langsung menuju ke Samotrake, dan keesokan harinya ke Neapolis. Dan dari sana ke Filipi, yang merupakan kota utama dari bagian Makedonia, jajahan Romawi, dan kami tinggal di kota itu beberapa hari lamanya. Dan pada hari Sabat, kami pergi keluar kota di tepi sungai, di mana biasanya orang-orang berdoa. Lalu kami duduk dan berbicara kepada perempuan-perempuan yang berhimpun di situ. Dan adalah seorang perempuan yang bernama Lydia, seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, yang menyembah Allah, mendengarkan kami. Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan hal-hal yang dikatakan oleh Paulus. Dan ketika ia dan seisi rumahnya dibaptiskan, ia memohon kepada kami, katanya, jika kamu menilai saya setia kepada Tuhan, datanglah dan tinggallah di rumah saya, lalu ia memaksa kami. Maka terjadilah, sementara kami pergi berdoa, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang dirasuk roh tenung, yang mendatangkan banyak keuntungan kepada tuan-tuannya dengan tenungan itu. Ia mengikuti Paulus dan kami, serta berteriak, katanya, orang-orang ini adalah hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, yang memberitakan kepada kita jalan keselamatan. Dan ia melakukannya berhari-hari, tetapi oleh sebab merasa terganggu, Paulus berpaling dan berkata kepada roh setan itu, di dalam nama Yesus Kristus, saya perintahkan engkau keluar daripadanya. Maka roh itu keluar pada saat itu juga. Dan ketika tuan-tuannya melihat bahwa harapan akan keuntungannya sudah hilang, mereka menangkap Paulus dan Silas, dan menyeretnya ke pasar di hadapan penguasa-penguasa. Dan membawa mereka kepada pembesar-pembesar negeri, katanya, orang-orang ini adalah orang Yahudi, sangat mengacaukan kota kita. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang tidak halal bagi kami untuk diterima, ataupun dilakukan sebagai orang Romawi. Dan orang banyak itu bersama-sama bangkit melawan mereka. Lalu pembesar-pembesar negeri itu mengoyakkan pakaian mereka dan memerintahkan untuk mencambuk mereka. Dan sesudah mereka membuat banyak bilur ke atasnya, mereka membuangnya ke dalam penjara, memerintahkan kepala penjara untuk menjaga mereka itu dengan aman. Sesudah menerima perintah sedemikian itu, ia memasukkan mereka ke dalam ruang penjara dalam, dan membelenggu kaki mereka ke dalam pasungan. Maka pada tengah malam, Paulus dan Silas berdoa serta menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah, dan orang-orang yang terpenjara itu mendengarkan mereka. Dan tiba-tiba ada suatu gempa bumi yang besar, sehingga pondasi penjara itu berguncang,
dan tiba-tiba semua pintu terbuka dan belenggu setiap orang terlepas. Dan kepala penjara itu pun terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menarik pedangnya hendak membunuh dirinya, sebab mengira orang-orang yang terpenjara itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berteriak dengan suara yang keras, katanya, "Janganlah mencelakakan dirimu, sebab kami semua ada di sini." Kemudian kepala penjara itu meminta sebuah suluh, dan berlari masuk dan tersungkur dengan gemetar di hadapan Paulus dan Silas. Lalu ia membawa keduanya keluar dan berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus saya perbuat supaya selamat?" Dan mereka berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu." Dan mereka mengatakan firman Tuhan kepadanya, dan kepada seisi rumahnya. Dan pada jam yang sama, pada malam itu juga ia membawa mereka dan membasuh bilur-bilurnya, dan seketika itu juga ia dibaptiskan bersama-sama dengan semua orang-orangnya. Setelah ia membawa mereka ke dalam rumahnya, ia menyiapkan makanan di hadapan mereka dan bersukacita, sebab ia dengan seisi rumahnya sudah percaya kepada Allah. Dan ketika hari sudah siang, pembesar-pembesar negeri itu mengutus pegawai-pegawainya, katanya, "Lepaskanlah orang-orang itu pergi." Dan kepala penjara itu memberitahukan ucapan ini kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar negeri telah menyuruh melepaskan kamu, sebab itu keluarlah dan pergilah dengan sejahtera." Tetapi Paulus berkata kepada mereka, "Mereka telah mendera kami orang-orang Romawi, di depan umum dan tanpa diadili. Mereka membuang kami ke dalam penjara, dan sekarang mereka mengeluarkan kami secara diam-diam. Tidak bisa demikian, tetapi biarlah mereka sendiri datang dan melepaskan kami." Dan pegawai-pegawai itu memberitahukan perkataan ini kepada pembesar-pembesar negeri itu, dan mereka ketakutan ketika mereka mendengar bahwa mereka adalah orang-orang Romawi. Dan mereka tiba, memohon kepada mereka dan membawa mereka keluar, serta meminta mereka meninggalkan kota itu. Maka keluarlah mereka dari penjara itu, dan masuk ke rumah Lydia, dan setelah mereka melihat saudara-saudara itu, mereka menghiburkannya lalu berangkat.